Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali seluruh kegiatan kita di pagi hari ini, saya rindu mengajak kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mengangkat pujian, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan masih beri. Terima kasih Tuhan. Mengawali seluruh kegiatan kami, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan taruh firman-Mu di hati kami, dan firman itu bertumbuh dan kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita pada pagi hari ini. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Jika kita mengingat kisah Abram, ini bukanlah sesuatu yang asing di telinga kita. Dari sejak sekolah minggu, pasti kita sudah tahu kisah Abram, bagaimana dia dipanggil Tuhan. Kita tahu bagaimana kondisi Abram ketika ia dipanggil oleh Tuhan. Namun, saya tidak akan fokus pada bagaimana kondisi Abram, tetapi bagaimana kesetiaan, ketaatan Abram mengikuti panggilan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak langsung memberikan janjinya, Abram tetap setia dan taat kepada Tuhan karena ia percaya Tuhan memberikan apa yang menjadi miliknya. Abram tetap bertekun dalam perjalanannya karena ia selalu bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menolongnya sesuai dengan janjinya. Kita tahu dalam proses perjalanan yang dilalui oleh Abram, ia jatuh bangun. Tidak semulus apa yang dibayangkan. Karena Tuhan yang panggil, maka semua akan berjalan dengan mulus. Ternyata dalam proses pemanggilan itu, Abram melewatinya dengan berbagai macam tantangan. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara? Bagaimanakah cara Tuhan memanggil kita hari ini? Pada setiap pelayanan, pada setiap profesi yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan pada hari ini. Apakah kita menerimanya dengan setia dan taat, atau menerimanya dan melakukannya dengan persungutan? Saya dan Bapak Ibu tidak dapat membohongi diri di hadapan Tuhan. Tetapi dari Abram kita belajar bahwa setiap pemanggilan dari Tuhan tidak mulus. Kita pasti melewati proses demi proses. Namun bagaimana ketaatan terus-menerus tetap dipegang oleh kita, seperti yang dilakukan oleh Abram atau Abraham. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya hari ini kita memegang teguh kesetiaan kita kepada Tuhan, sekalipun kita melewati jatuh bangun kehidupan ini. Tetaplah setia sekalipun kesetiaan itu begitu sulit, penuh tantangan dan rintangan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami belajar firman Tuhan, mengingatkan kami menjalani hidup yang Tuhan izinkan untuk kami jalani itu tidak mudah. Tapi Tuhan mau mengizinkan kami melewatinya. Tolong kami pada hari ini, pada semua hal yang Tuhan izinkan untuk kami lewati. Tuhan, beri kami kuat, beri kami kemampuan untuk melewatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati.